Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum pada siang hari ini di bawah judul yang agak bombastis, dahsyatnya istighfar. Untuk mengawali kultum ini, saya akan membawakan sebuah kisah. Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Manaqib yang disusun oleh muridnya itu pernah tegugur teangin ujug-ujug di Baghdad hayang ka Basroh, dan itu tidak bisa dimengerti oleh logika. Ada seorang ulama besar init-initan tepuguh nu dituju reka saha reka mana. Jarak dari Baghdad ke Basroh itu sekitar 600 km, dan bisa dibayangkan ditempuh pada zaman dulu yang serba minim transportasi, bisa juga dengan jalan kaki atau naik kuda atau onta. Itu bisa beberapa hari. Sampai di Basroh, kebetulan waktu Isya datang, beliau ikut berjamaah dengan masyarakat sekitar situ. Karena perjalanan jauh, dia capek, dia mau ikut istirahat di masjid. Kemudian dia terlentang. Setelah terlentang, diusir oleh marbot, tidak boleh tidur di masjid. Nah, ini ada sejarahnya ternyata. Tidak boleh tidur di masjid ini dari dulu memang sudah ada. Kemudian dia keluar di teras masjid, dia terlentang lagi, diusir lagi oleh marbot. Hatta di teras masjid tidak boleh. Didorong-dorong Syekh Ahmad bin Hambal itu sampai dia terlihat oleh penjual dan pembuat roti. Akhirnya dipanggillah untuk nginap di rumahnya. Akhirnya memenuhi panggilan pembuat roti itu, istirahat di rumah pembuat tukang roti. Ketika dia istirahat, dia menyaksikan pembuat roti itu ketika memasukkan adonan roti ke dalam cetakannya, dia membaca istighfar. Astagfirullah. Masukin lagi astagfirullah. Masukin lagi astagfirullah. Bisa dibayangkan kalau dia satu hari mencetak 1000 roti, berarti 1000 kali istighfar. Setelah selesai, pembuat roti itu membuat rotinya, kemudian bercengkrama dengan Syekh Ahmad bin Hambal sambil tidak tahu tukang roti itu bahwa itu adalah Syekh Ahmad bin Hambal. Kemudian ditanya oleh Syekh Ahmad bin Hambal, "Ya Syekh, ya jang cep, nah encep malam kernyian roti teh sok maca istighfar, cing kira-kira maunahna naon tah? Faidahna naon? Efekna naon? Geus puguh istighfar meminta hampura ka Allah. Ieu mah efekna gitu. Karena setiap apa yang diwajibkan oleh Allah itu memiliki efek ganda. Salat ibadah ka Allah, tanha anil fahsya wal munkar. Saum ibadah ka Allah, kepedulian sosial. Seperti itu. Cek eta tukang nyieun roti teh, pangersa, alhamdulillah abi tos maca istighfar 20 tahun. Dan tidak ada satupun yang saya inginkan tidak dikabulkan oleh Allah. Wah, ini dahsyat ini istighfar ini. Seluruh apa yang saya inginkan dikabulkan oleh Allah dengan
wasilah membaca istighfar itu. Nah kemudian diselok, dicolokan ke Syekh Ahmad bin Hambal, lagi-lagi sambil tidak tahu bahwa yang diajak ngobrolnya itu Syekh Ahmad bin Hambal. Cing cep emut-emut, kira-kira salami 20 tahun teh aya teh hiji mah anu can dikabulkeun ku Allah. Cek eta si encep tukang nyeun roti teh aya cenah salarasna mah pangarsa. Abi teh hoyong penak sareng imam besar di Baghdad yang namanya Syekh Ahmad bin Hambal. Ini Syekh Ahmad bin Hambal berteriak sambil membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ini yang menyeret-nyeret aku. Engkau menyeret-nyeret aku dari Baghdad ke Basrah sambil aku tidak mengerti apa yang saya tuju. Kasaha rek naon, ternyata ini engkau ingin mengabulkan doa pembuat roti yang mendawamkan istighfar. Luar biasa. Jadi cek bahasa almarhum Syekh Ali Jaber mah, lamun jalma maca istighfar tong boroning neangan rizki, rizki datang sorangan sok sanajan teu diteangan. Pertanyaannya adalah kenapa istighfar itu begitu dahsyat? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan istighfar dengan segala derivasinya, gofaro, gofir, yagfiru, istaghfir, istaghfiru. Itu ada sekitar 237 kali Allah sebutkan. Dan kata istighfar Allah sebutkan sebanyak 141 kali. Kata gofur Allah sebutkan 91 kali, gofar 6 kali. Nah ini pelajaran yang sering saya sampaikan di kelas kepada para mahasiswa. Hati-hati di dalam Al-Quran, kalau ada kosakata yang mirip jangan diartikan sama. Ini sepertinya kata gofur dengan kata gofar jika eta-eta keneh, itu tidak boleh. Itu dalam ilmu semantik atau ilmu dilalah itu ada bedanya. Kosakata yang sinonim tidak ada sinonim di dalam Al-Quran itu. Misalnya kata mator, hujan, kata ghais, hujan juga di dalam Al-Quran tidak boleh diartikan kedua-duanya hujan. Itu ilmu dilalahnya itu haram mengartikan kedua-duanya hujan, karena kata mator di dalam Al-Quran itu artinya bencana, sementara hujan diwakili oleh Al-Quran dengan kata ghais. Banyak di dalam Al-Quran seperti al-ithmu, dosa, al-danbu, dosa, itu tidak boleh diartikan sama. Ada tendensi-tendensi makna yang berbeda. Nah kata gofur, gofur di dalam Al-Quran itu artinya adalah Allah bakal ngahampura dosa hamba nu istighfar tidak tersisa sedikit pun. Itu gofur. Kalau gopar, dalamun gopar mah Allah akan mengampuni dosa hamba yang istighfar meskipun hamba itu melakukan dosa berulang-ulang. Nah itu tendensi maknanya. Jadi ayah hamba nu ngalakukan dosa istighfar, dosa deui, istighfar deui, dosa deui, istighfar deui. Fungsi kata gofar itu Allah akan mengampuninya walaupun berulang-ulang. Nah pertanyaan tadi belum terjawab. Kenapa istighfar itu begitu dahsyat? Di dalam Al-Quran kata gofur saja misalnya Allah sering menjumbuhkannya, menggandengkannya dengan sifat Allah yang lain. Misalnya gofurun rahim, Allah bakal ngahampura jalma nu istighfar pada saat yang sama Allah rek mikanyaah ka eta jalma. Lamun geus dipikanyaah ku Allah rek kumaha? Teu kudu gogorowokan, ngagerentas dina manah oge dikabulkeun ku Allah. Ghafurun halim, Allah akan memaafkan hamba yang istighfar pada saat yang sama Allah akan memperlakukan dia dengan lembut, halim. Ghafurun wadud, Allah akan memaafkan hamba yang istighfar pada saat yang sama dia akan dicintai oleh Allah. Lamun geus dicintai ku Allah teu kudu gogorowokan. Hanya ada satu di dalam Al-Quran Allah menggandengkan sifat Ghafur dengan Aziz, dan itu warning, kade cek Allah sok sanajan kami bakal ngahampura
lamun anjeun ngaluluconkeun ka kami aziz kade, kami maha gagah maha perkasa, dibalas ku kami. Nah, ini jawaban dari kenapa istighfar itu dahsyat, karena orang yang sering membaca istighfar nama rek kumaha wae, arek astagfirullah, arek astagfirullahal-adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, kade macana ulah lepat al hayyal qayyum. Kadang-kadang sok autopilot astagfirullahal-adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tidak ada penjelasannya dalam ilmu gramatika bahasa Arab, karena al hayyal qayyum itu sifat dari Allah. Astagfirullah al-azima alladzi la ilaha illa huwal alladzi la ilaha illa huwa al hayya al qayyum. Itu sifat dari kata Allah. Arek istighfarna Nabi Yunus nalika ditelan ku lauk, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cek bahasa ulama ahli hikmah malamun urang kaditu jungkrang kadi jungkrang, kaditu gawir kadi gawir, hese usik rarupak hirup bacakeun kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di tempat yang gelap, karena kias kepada situasi Nabi Yunus. Insya Allah Allah akan memberi solusinya. Rek istighfarna Kanjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa, mangga Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Arek Sayyidul Istighfar bebas, arek astagfirullah hungkul mangga. Hanya yang harus kita lakukan dengan istighfar itu adalah dawam, istiqomah. Tanya nu hese nama tukang nyeun roti tadi 20 tahun eta istighfar da teu eureun-eureun. Urang mah kadang-kadang lamun adrenalina luhur kur tinggi, kadang-kadang istighfar sapoe bisa 5.000, tapi satahun teu papanggih deui jeung istighfar. Itu istiqomah itu mahal. Karenanya Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat anu biasa tidak istiqomah. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, akhbirni anil khair, kasih tahu aku tentang kebaikan. Rasulullah apaleun ieu jalma pagaweanana tara istiqomah, amantu billah sumastaqim. Kan ari Rasul mah jawabanna teh tergantung nu nanyana. Lamun nu nanyana tukang ngabohong, la takdzib. Lamun nu nanyana tara salat, shalli. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, itulah pembahasan singkat tentang istighfar. Mudah-mudahan kita menjadi ahli istighfar, mudah-mudahan doa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan efek gandanya kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah, kita diberi keselamatan oleh Allah, kesehatan, khususnya dihindarkan dari penyakit yang mewabah di Indonesia, khususnya penyakit COVID-19. Bobot sapanon carang sapakan, sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.